Selamat pagi anak-anak. Mari kita mengaturkan pengastum karet, panganjali, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan. Namo Buddhaya. Salam. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, mengingat kembali materi kita sebelumnya, minggu lalu, dan minggu sebelumnya lagi, kita sudah menginjak pada bab 4, yaitu semangat kebangkitan nasional, yang diawali dengan menyanyikan lagu Bangun Pemudi-Pemuda, dan juga lagu Maju Tak Gentar, untuk membakar semangat kita, untuk membakar bagaimana anak-anak memiliki semangat yang kuat untuk belajar dan juga menjaga kesehatan di rumah. Dari kiriman tugas yang anak-anak sudah buat baik di classroom maupun grup WA, dan juga kiriman foto pada saat anak-anak membuat tugas, itu membuktikan bahwa anak-anak sudah memiliki nilai dan semangat kebangkitan nasional dan sudah berperilaku yang baik, memiliki sikap yang baik, sikap yang positif terhadap nilai dan semangat kebangkitan nasional. Nah, inilah materi kita hari ini yang lebih difokuskan pada tujuan pembelajarannya, mulai dari tujuan sikap spiritual, kemudian sikap sosial, di pengetahuan dan juga keterampilan. Nah, demikian juga anak-anak, setelah Ibu kirimkan materi baik di classroom berupa PowerPoint dan juga di grup WA, grup mata pelajaran terkait materi kita yang juga sebenarnya ada di buku paket juga LKS tentang makna kebangkitan nasional, kemudian arti penting kebangkitan nasional, dan terakhir peran tokoh kebangkitan nasional serta sikap positif untuk mewujudkan nilai dan semangat kebangkitan nasional melalui berbagai partisipasi dalam kejuaraan, juga berpartisipasi dalam kegiatan sekolah. Jadi untuk lebih anak-anak memahami, silakan simak video berikut. Kini, kita harus membiasakan diri untuk bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah. Tak jarang, di masa pandemi ini, banyak orang yang merasa bosan dan jenuh karena harus menghabiskan waktu di rumah. Tapi, tahukah kamu bahwa masa pandemi ini dapat dijadikan momentum untuk mengembangkan soft skill ataupun sekedar mengisi waktu dengan hal-hal yang kreatif dan bermanfaat. Berikut adalah hal-hal yang dapat kamu coba untuk mengisi waktu luangmu selama masa pandemi ini. Terus belajar juga bisa menjadi cara untuk tetap produktif di rumah, sebab akan membuat kita lebih bersemangat dan menambah wawasan kita. Misalnya, dengan mengikuti kelas daring, seminar online, dan memanfaatkan berbagai situs pembelajaran yang ada. Kita juga bisa mengisi waktu dengan mempelajari bahasa asing yang tentunya dapat menambah kemampuan personal kita. Kita juga bisa belajar mendalami field of interest atau hobi, misalnya memasak, bermain musik, dan hal-hal lainnya yang kita gemari. Kita juga bisa untuk memulai menulis. Menulis di platform digital juga sangat memungkinkan. Misalnya, artikel di blog atau media sosial yang berguna untuk mengasah imajinasi atau kemampuan nalar juga naluri kita. Masa pandemi ini juga bisa teman-teman manfaatkan untuk mengeksplor hal-hal baru. Misalnya, mulai belajar coding, HTML, dan sejenisnya. Selain itu, kita juga bisa melakukan cover lagu melalui media sosial yang nantinya bisa kita bagikan lewat Instagram, YouTube, podcast, dan berbagai platform lainnya. Nah,
Itulah beberapa hal yang bisa kita coba lakukan untuk mengisi waktu di masa pandemi ini. Jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan dengan menerapkan perilaku hidup sehat dan tetap di rumah aja. Tetap produktif dan tetap menginspirasi. Baiklah anak-anak, setelah menyimak video tadi, Ibu berharap anak-anak bisa menentukan sikap. Bagaimana sikapmu selanjutnya? Nah, itu tergantung daripada kemampuanmu dan juga situasi dan kondisi saat ini. Ini beberapa contoh foto yang Ibu tayangkan di sini mewakili semua kegiatan di sekolah. Salah satunya mulai dari penyerahan hadiah terhadap salah satu siswi SMP Negeri 3 Semarapura yang sudah berhasil meraih juara 3 pada saat lomba esai di UNHI. Kemudian foto-foto berikutnya itu adalah guru-guru yang berkunjung dengan ikhlas ke rumah-rumah siswa untuk memberikan solusi sesuai dengan permasalahan yang ada. Nah, selanjutnya, Nana bisa lihat teman-teman yang luring begitu semangatnya datang ke sekolah mengikuti protokol kesehatan. Mereka rela antri mulai dari mencuci tangan, pengukuran suhu tubuh, demikian juga akan mengerjakan soal atau menjawab soal di lab komputer dengan menjaga jarak. Nah, ada juga beberapa foto dari guru dan tenaga pendidikan yang melakukan dengan ikhlas, dengan sukarela, payah-payah punya menata bukan hanya lingkungan tetapi juga ruangan sekolah. Baik anak-anak, ini juga ada beberapa foto sesuai dengan pembelajaran terkini. Kita menggunakan akun dari Kemdikbud yaitu Belajar ID, di mana guru-guru mengikuti pendidikan dan latihan juga workshop supaya kita terutama yang usia sudah di atas 50 yang sudah gaptek bisa terbiasa untuk mengikuti pembelajaran kekinian baik di Classroom akun ID dan juga penerapan pada aplikasi-aplikasi yang lain. Termasuk anak-anak yang sudah masuk Classroom itu sudah menunjukkan sikap positif terhadap nilai dan semangat kebangkitan nasional. Nah, ini juga ada beberapa foto kiriman tugas anak-anak disertai dengan foto saat membuat tugas. Demikian juga foto Vicon yang ada beberapa anak ingin di luar jadwal yaitu sore hari. Itu juga sudah menunjukkan bagaimana sikapnya yang baik, sikap yang positif terhadap nilai dan semangat kebangkitan nasional. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa sikap positif berarti sikap yang baik, perilaku yang baik yang mendukung terhadap program pemerintah, baik program pemerintah pusat, peraturan-peraturan pemerintah pusat maupun peraturan pemerintah daerah, termasuk juga peraturan sekolah. Nah, dari kesimpulan tadi, sekarang anak silakan lihat soal di Google Form, bisa di Classroom dan juga di WA Group. Silakan kirimkan jawaban yang anak buat atau jawab soal, otomatis nanti terkirim dan itu sebagai bukti absensinya. Anak-anak, sebelum mengakhiri pembelajaran, Ibu pesankan selalu ingat untuk mentaati protokol kesehatan, ingat 3M, selalu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, hindari kerumunan. Semoga kita semua selalu sehat, selalu selamat untuk mengisi hari-hari dengan baik, sehingga kita menjadi manusia yang berguna sesuai dengan peran tokoh kebangkitan nasional. Ibu akhiri dengan para mesanti. Om Santi, Santi, Santi. Om.